Halo semua, selamat lagi. Udah saking lamanya nggak buat untuk konten gua ya. Ini ada di Radot Valen Channel dan sambil menunggu Jebret Talks yang akan gue buat bersama dengan Jebret Media, ini sebenarnya mau gue bahas dari kejadiannya Jandia sama teman pemain dari Persibo ya waktu itu. Jadi kejadiannya kita tahu Jandia pakai baju Joko Ribowo, sementara yang Persibo juga demikian, tapi kok hukumannya berbeda gitu loh. Kalau dari PSIS hukumannya 10 juta, kemudian dari Persibo hukumannya denda plus dinyatakan kalah dan pengurangan 3 poin. Gue juga sempat mempertanyakan kepada teman-teman yang mengerti regulasi, dan ternyata dari regulasinya memang dinyatakan demikian bahwa kalau Liga 1 ada regulasi khusus untuk liga di mana mereka punya aturan sendiri di dalam regulasi Liga 1 2021-2022 yang berada di pasal 44 tentang nomor dan nama. Di situ pelanggaran terhadap aturan mengenai nomor dan nama ini mendapatkan denda 10 juta. Sementara ternyata kalau di Liga 3 aturannya itu adalah Asprof. Nah, sementara Asprof itu ternyata mengacu kepada aturan yang ada di peraturan PSSI, di mana di situ dimasukkan ditarik dari pasal 56 tentang pemain tidak sah. Sehingga dalam pemain tidak sah ini hukumannya adalah jika dalam liga resmi maka timnya akan dijatuhi sanksi kalah dengan pemotongan poin pada pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut sesuai dengan pasal 28 Kode Disiplin PSSI dan denda minimal 90 juta rupiah. Nah, yang gua lihat adalah adanya kejomplangan ya di antara aturan yang ada plus juga selain aturan yang ada juga adalah dendanya terhadap pelanggaran tersebut serta hukuman yang ada. Nah, kemudian saudara gue kemarin juga Riko Simanjuntak sempat salah menggunakan jersey. Dan kalau teman-teman tahu biasanya di Persija ini, saya nggak tahu dengan tim-tim lain, tapi saya dengar dari media official Persija, mereka di babak kedua itu akan menggunakan jersey yang baru yang diganti. Nah, ternyata namanya pemain itu langsung mengambil apa yang sudah disiapkan. Nah, karena sekarang di Persija itu ada 2 Simanjuntak, maka yang ditaruh oleh yang bertanggung jawab tentang jersey ini naronya yang Simanjuntak, yaitu si Samuel, dan mungkin Riko tidak melihat langsung dipakai, sampai akhirnya pada saat dipakai ada yang manggil, ada yang ngelihat, baru dia ngeh itu ternyata bajunya bukan Simanjuntak yang Simanjuntak doang, karena Riko Simanjuntak aja, kalau Samuel pakai Simanjuntak. Nah, kurang lebih kejadiannya seperti itu. Nah, karena ini terjadi lagi, maka gue bukan melihat dari unsur siapa yang salah sih sehingga pemain itu bisa salah pakai baju begitu. Pastikan dari sisi yang bertanggung jawab ada tuh yang harusnya nyiapin jersinya pemain, dan dari sisi pemain juga harusnya melihat seperti itu. Tapi yang gue pengen bahas dalam hal ini adalah kalau ternyata ini terjadi terus juga, maka ini akan mengacu ke yang mana? Nah, kira-kira seperti itu. Acuan secara aturan yang tadi gue sebut akan gue coba bacakan. Dalam regulasi Liga 1 langsung disebutkan mengenai nomor dan nama. Bahwa setiap pemain dalam bermain di pertandingan wajib menggunakan seragam di mana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh LIB. Posisi nama pemain di seragam bla 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 bla. Kemudian 2 nomor pemain tersebut juga wajib dipasang pada bagian depan celana pemain. Nama pemain yang dipasang pada seragam harus sesuai dengan nama punggung yang didaftarkan di LIB. Kalian bisa lihat ini dia regulasinya, dan pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan sanksi 10 juta. Artinya memang dalam kasus Jandia dan juga nanti Riko, jelas jika terbukti bersalah maka denda 10 juta rupiah. Nah, tetapi yang kemudian waktu itu ramai adalah kenapa Persibo dihukumnya sampai pengurangan poin karena dianggap kalah. Pengurangan poin atau pokoknya dianggap kalah, jadi kehilangan 3 poin lah, kehilangan 3 poin. Karena dalam aturan yang dipakai adalah dari Asprof yang mengacu kepada aturan PSSI di mana ada pasal 56 tentang pemain tidak sah. Yaitu pemain tidak sah adalah definisinya sebagai berikut tuh, banyak ya. Kita lihat tuh pemain yang tidak sah. Nah, apabila seorang pemain yang tidak sah selain daripada ayat 1 butir 2
di atas terdaftar dalam daftar susunan pertandingan resmi, maka timnya akan dijatuhi sanksi dinyatakan kalah dengan pemotongan poin pada pertandingan tersebut. Jadi dinyatakan kehilangan 3 poin sesuai dengan pasal 28 Kode Disiplin PSSI ini dan denda minimal 90 juta rupiah. Nah, ini yang gue pikir harus dicari solusinya oleh pengelola Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Bagaimana aturan ini harusnya bisa sesuai. Karena bisa dikatakan ini adalah liga yang tetap berada dalam naungannya PSSI. Nah, memang kalau Liga 3 saya belum make sure betul apakah ini memang mungkin masih semi profesional ya. Tetapi tentu ini akan malah lebih ironis ya. Bagaimana kalau yang di semi profesional ada kelalaian seperti itu, hukumannya malah jauh lebih berat daripada tim yang bisa dikatakan paling profesional, yaitu tim-tim di Liga 1. Bagaimana aturan di Liga 1 yang mengacu kepada regulasi LIB-nya dikenakan 10 juta, sementara di Liga 3 yang semi pro yang lebih banyak mungkin faktor-faktor seperti itu bisa terjadi, malah lebih besar gitu loh. Nah, maksud gue gini, kalau emang mau mengacu, ya menurut gue mendingan mengacunya pada yang liga nomor satunya gitu loh. Artinya kalau memang denda 10 juta, seyogyanya di liga-liga di bawahnya paling tidak sama atau bahkan lebih rendah gitu. Apalagi tidak ada kehilangan poin, tidak ada dinyatakan kalah gitu loh. Bagaimana itu malah terjadi di Liga 3. Jadi itu catatan gue yang pertama. Jadi kalau memang di Liga 1-nya saja terhadap kesalahan ataupun penggunaan nomor yang tidak sesuai itu denda 10 juta, menurut gue harusnya di liga di bawahnya itu maksimal sama dengan yang di Liga 1, minimal di bawahnya yang di Liga 1. Artinya Liga 2 maupun Liga 3 juga tidak ada pengurangan 3 poin, juga tidak ada, maksud saya tidak ada dinyatakan kalah sehingga kehilangan 3 poin dan tidak sampai denda yang tadi di Liga 3 90 juta. Itu yang pertama. Yang kedua dikaitkan dengan aturan regulasi. Aturan regulasinya ini menurut gua nggak peer to peer ya. Artinya nggak apple to apple karena yang satu menggunakan pemain tidak sah, yang satu aturannya memang tentang penggunaan nomor dan nama gitu loh. Nah, nomor dan nama ini kan berbeda dengan pemain tidak sah menurut gue. Pemain tidak sah itu kan kayak pemain cabutan sebenarnya. Dia pemain yang tidak ada di daftar, pemain yang juga memang tidak didaftarkan, kemudian dimasukin dengan nomor si pemain yang ada di daftar supaya memberikan keuntungan atau memberikan kekuatan yang lebih kepada tim tersebut misalnya. Sehingga kasarnya nih kalau misalnya ujian tuh ada joki gitu kan, pemain tidak sah, pemain cabutan kalau di Tarkam gitu misalnya. Nah, ini di Liga 3 dikenakannya pemain tidak sah, sementara di Liga 1 langsung ada tentang nomor dan nama. Nah, sementara lagi ada aturan dalam prinsip hukum, yaitu lex specialis itu inferior. Nih bahasanya nih, lex superior derogat lex inferior gitu. Artinya harusnya aturan yang di atasnya itulah menjadi payung aturan yang di bawahnya. Apabila ada pertentangan, maka yang diambil adalah aturan di atasnya. Nah, maka dari itu menurut gua karena kejadian ini potensi terjadi lagi ada, di mana di Liga 1 saja sudah terjadi 2 kali, ada baiknya memang aturan tentang nomor dan nama ini dikaji ulang. Sehingga rasa keadilan dari sebuah aturan dan hukuman di mana itu sebagai prinsip hukum itu akan dirasakan oleh semua tim. Jadi 2 tanggapan yang gua berikan dalam konten ini adalah yang tadi. Yang pertama, seharusnya menurut gue liga di bawahnya Liga 1 hukumannya tidak lebih berat daripada Liga 1. Minimal maksimal sama. Karena Liga 1 lah liga yang paling profesionalnya. Dan yang kedua, harus direview ulang aturan mengenai penggunaan nomor dan nama ataupun penggunaan jersey yang salah ini, sehingga
lebih jelas aturan di Liga 1, Liga 2, Liga 3 sehingga tidak ada rasa ketidakadilan bagi pemain yang terkena hukuman ataupun klub yang terkena hukuman dari kejadian seperti ini. Karena sekali lagi menurut gua mengambil aturan pemain tidak sah dengan mengambil aturan tentang nomor dan pemain itu tidak apple to apple atau tidaklah sama. Nah, maka dari itu perlu ada regulasi di bawahnya. Artinya jika Liga 1 punya regulasi sendiri tentang nomor dan nama, ya perlu dikaji ulang. Di Liga 2 gue belum research, tapi di Liga 3 nanti misalnya itu juga harus ada aturannya sendiri. Dan apabila nanti akan dimulai lagi Liga 3 ini, aturan itu sudah bisa diberlakukan. Sehingga aturan mengenai nomor dan nama ini langsung pada aturannya, tidak mengambil ke atas karena tidak ada secara spesifik, diambillah pemain tidak sah. Jadi itu teman-teman yang bisa gue sampaikan, bahwa kenapa terjadi perbedaan denda di situ, kenapa terjadi perbedaan keputusan hukuman di situ, karena aturan tadi. Nah, aturan itu bisa direview kembali dan bisa dikaji kembali, bisa direvisi, bisa ditambahkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal ini PSSI, LIB kalau Liga 1, Liga 2 dan penyelenggara di Liga 3. Mudah-mudahan insight dari gua ini bisa membuat teman-teman bisa lebih mengerti dan tahu tentang aturan yang ada, dan juga untuk para pembuat aturan juga bisa untuk menjadi bahan kajian sehingga kedepannya permasalahan tentang ini jika terjadi lagi bisa mengambil aturan yang pas dan spesifik tentang itu. Dan untuk klub dan juga pemain maupun juga kitman dan lain sebagainya, ya saya harapkan bisa lebih detail lagi, bisa lebih fokus lagi pada saat untuk menggunakan jersey. Terutama memang pemain ini kan fokusnya udah di lapangan guys. Jadi ada kitman di sana, ada teman-teman divisi lain yang menyiapkan itu harus lebih teliti lagi. Karena kalau tidak akhirnya kerugian itu ada pada pemain dan tim kalian. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah insight buat kalian juga dan bisa jadi bahan tentang aturan yang kalian bisa dapatkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Radot Valen selanjutnya. Bye-bye.